Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizal Arifin. Saya dari kelas 6D dengan NIM 26311000129. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari program studi pendidikan informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang inovasi pembelajaran yang akan saya spill sedikit saja untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir dari Ibu Maya selaku dosen mata kuliah inovasi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran yang menurut saya merupakan sebuah inovasi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang juga sesuai dengan karakteristik siswa atau peserta didik yang ada di Pulau Madura ini. Untuk metode yang akan saya jelaskan itu ada beberapa metode. Yang pertama ada metode kontekstual, dan yang kedua itu ada metode teknik saintifik. Nantinya saya akan men-spill dikit aja dari metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk yang pertama ini ada metode kontekstual. Untuk pengertian metode kontekstual itu sendiri adalah salah satu model pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari, baik itu konteks sosial, pribadi, maupun kultural. Jadi model pembelajaran ini juga dapat membantu siswa memahami materi dengan baik dan juga mendorong siswa untuk aktif, kreatif yang terlibat dalam pembelajaran di kelas. Metode ini biasanya diterapkan agar para peserta didik tidak merasa jenuh, bosan, dan dengan mendengarkan materi saja dari guru. Tenaga pengajar juga bisa mengontrol suasana di dalam kelas dengan melakukan tanya jawab secara konteks. Yang artinya pertanyaan dan jawaban yang dilontarkan berdasarkan kebutuhan dan apa yang dirasakan oleh para siswa atau peserta didik. Jadi metode pembelajaran seperti ini akan memotivasi peserta didik untuk aktif bertanya. Pelajaran yang disampaikan sesuai dengan konteks tentunya ya, juga akan mempermudah guru maupun siswa. Lalu peserta didik juga tidak hanya fokus terhadap teori-teori saja yang diberikan guru, melainkan juga dengan praktek dan pengalaman langsung sehingga pelajaran lebih mudah diserap. Berbedanya yaitu tidak hanya belajar teori yang cenderung dihafal tetapi tidak dipahami sepenuhnya. Lalu untuk langkah-langkah metode kontekstual ini, langkah yang pertama yaitu dalam pembelajaran dan pengajaran kontekstual ini adalah modeling. Pada tahap ini, guru akan menyampaikan mengenai kompetensi dan tujuan serta bimbingan dan motivasi kepada para peserta didik. Guru juga harus menanamkan pola pikir kepada peserta didik untuk lebih memahami pelajaran yang disampaikan dengan belajar, menemukan ilmu, sampai mengonstruksikan gagasan secara mandiri. Guru juga memberikan pemusatan perhatian dan motivasi kepada peserta didik. Pada tahap ini, semua kompetensi atau tujuan, pengarahan, serta petunjuk
rambu-rambu juga serta contoh disampaikan oleh guru. Yang kedua ini ada tahap inquiry atau tahap identifikasi. Tahap ini terdiri dari pengidentifikasian, analisis, observasi, serta hipotesis yang akan dilakukan oleh peserta didik. Guru akan membimbing peserta didik dalam melakukan tahap ini dan membuat mereka berpikir secara kritis. Serta dalam melakukan tahap inquiry ini, guru dengan berbagai teori dan konsep pembelajarannya yang ada dapat membantu peserta didik menemukan hasil dari identifikasinya yang akan membuat mereka lebih ingin tahu lagi mengenai pelajarannya. Maka dari itu, tahap selanjutnya ini adalah bertanya, yang dimana tahap bertanya ini akan jadi tahap untuk menanamkan karakter ingin tahu para peserta didik. Mereka bertanya karena telah berpikir secara kritis, sehingga pada tahap ini guru akan membantu peserta didik menemukan jawabannya. Kemudian yang keempat ini ada learning community. Learning community ini seperti aktivitas peserta didik dengan peserta didik lainnya itu atau kata lainnya itu belajar kelompok. Pada tahap ini peserta didik akan diminta untuk bekerja sama dan melaksanakan berbagai aktivitas serta penelitian dalam kelompok. Juga seluruh peserta didik ini wajib berpartisipasi aktif untuk mengerjakan dan belajar. Yang kelima ini ada konstruktif. Pada tahap ini guru akan membuat peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Selain itu juga peserta didik juga akan membuat tesis sintesis, konstruksi teori, dan pemahaman dari pengalaman yang sudah mereka pahami. Dari sini mereka membangun pemahaman sendiri dan mengkonstruksikan konsep atau aturan yang ada. Lalu ini ada refleksi tahap. Sesuai dengan namanya ya, guru akan meminta peserta didik untuk merefleksi kegiatan yang telah mereka lakukan selama ini. Peserta didik akan diminta oleh guru untuk mengulas dan merangkum materi kegiatan ini. Biasanya kegiatan ini itu dilakukan pada sesi akhir pertemuan pembelajaran sebagai evaluasi apa saja sih yang sudah peserta didik itu pelajari selama proses belajar mengajar itu. Terus yang terakhir ini ada tahap authentic assessment. Ini merupakan tahap akhir dari metode kontekstual ini, yaitu dalam pembelajaran ini guru akan menilai peserta didik secara objektif supaya mereka bisa mewujudkan kompetensi yang telah disampaikan pada awal pembelajaran oleh guru. Berikut ini ada evaluasi metode kontekstual itu. Kemungkinan penerapan metode kontekstual ini tidak semudah yang dibayangkan oleh guru-guru lainnya, karena tidak semua peserta didik yang ada di dalam kelas itu merupakan peserta didik yang aktif, serta pastinya juga ada peserta didik yang pasif. Tapi dengan menggunakan metode kontekstual ini, guru berharap kepada peserta didik yang pasif juga dapat membantu peserta didik yang aktif dengan menjalankan langkah-langkah dari metode kontekstual ini. Selanjutnya ini ada metode teknik saintifik. Pengertian dari metode teknik saintifik ini ada pengertian dari beberapa ahli yang sudah saya rangkum.
Ini ada menurut Kemendikbud 2014 ya. Pendekatan saintifik ini adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah ilmuwan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, dan kemudian juga mengkomunikasikan. Dan juga ada pengertian dari Paradi, yaitu menurut Majid 2014, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik ini juga diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah dengan banyak menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Proses pembelajaran diharapkan untuk melatih berpikir analisis peserta didik yang diajarkan bagaimana mengambil keputusan, dan juga bukan berpikir mekanistis rutin dengan hanya mendengarkan dan menghafalkan semata. Dari penjelasan menurut beberapa ahli di atas juga dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran saintifik ini adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik seperti kemampuan observasi, menanya, eksperimen, serta mengolah informasi atau menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan hasilnya. Serangkaian hal tersebut nantinya diharapkan mampu mendorong kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis kepada siswa. Teknik saintifik ini juga sering kali disebut sebagai model pembelajaran inovatif dan kreatif, yang dimana penerapan metode ini di era saat ini itu sangat relevan. Pelaksanaannya juga mengedepankan norma-norma ilmu pengetahuan. Yang langkah pertamanya diambil dari mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Setelah itu, pelajaran dilanjutkan dengan proses penelitian atau percobaan, eksperimen yang dilakukan secara seksama. Hasil percobaannya juga dikelola sedemikian rupa sampai menemukan beberapa informasi. Lalu di mana peserta didik dapat belajar. Penelitian pada akhirnya akan menciptakan kesimpulan berdasarkan data yang disimpulkan. Komunikasi juga sangat dibutuhkan agar hasil riset bisa dipahami dan dijadikan sebagai pelajaran yang bermanfaat. Untuk dari berikut ini adalah langkah-langkah metode teknik saintifik. Yang pertama ini metode pembelajaran ini yaitu dengan mengamati. Siswa diminta menggunakan panca indera yang dimiliki untuk mengamati kejadian di sekitar sesuai dengan apa yang akan dipelajari. Kegiatan ini juga mengamati dengan bisa melakukan dengan bantuan media seperti video atau foto serta berita-berita yang sedang diamati atau dipelajari. Peserta juga bisa melakukan secara langsung, yang tujuannya agar siswa mampu menemukan masalah yang belum ada dan mendapatkan solusi untuk dipecahannya. Untuk langkah yang kedua ini, setelah mengamati, siswa diminta untuk membuat berbagai pertanyaan yang belum mereka pahami terkait dengan materi yang mereka pelajari. Pertanyaan dapat berupa pengetahuan konseptual, faktual, hingga hipotetik, yang dimana langkah ini guru diharapkan memiliki kesiapan yang matang dalam menentukan cara atau pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik siswa,
serta relevan dengan materi sehingga siswa akan tertarik dan dengan baik dalam kegiatan ini. Capek ya. Terus ada langkah ketiga ini mencari informasi atau eksperimen yang dapat dilakukan dengan menggali dan mengambil informasi dari berbagai sumber dan berbagai cara, dan diantaranya juga bereksperimen ini bisa nantinya didiskusikan atau didemonstrasikan dengan juga mengumpulkan data ini, mencari informasi ini juga bisa melalui angket, wawancara sumber dan sebagainya. Pada tahap ini juga guru diharapkan bisa menjadi fasilitator untuk referensi belajar untuk siswa dalam mengumpulkan data. Yang keempat ini ada langkah mengolah dan menganalisis data, karena pada tahap ini siswa diminta memanfaatkan data yang ada untuk memecahkan masalah. Guru juga berperan dalam membimbing dan membina agar siswa bisa menghubungkan data yang telah terkumpul untuk menjadikan kesimpulannya nantinya. Untuk yang terakhir ini yang mengkomunikasikan, di mana saatnya siswa untuk mengkomunikasikan hasil dari proses belajar yang telah dilakukan. Siswa juga dapat mengkomunikasikan dalam bentuk laporan atau makalah yang di dalamnya membuat bagian, membuat bagan, diagram atau secara grafik. Siswa juga dapat menyusun hasil yang didapat secara runtun atau sistematis, mulai dari proses, hasil data hingga kesimpulan. Untuk evaluasi pada metode teknik saintifik ini, mungkin dalam proses belajar peserta didik seringkali acuh tak acuh, karena pada metode ini guru menekankan siswa untuk berpikir secara kritis dan menemukan solusi dalam pertanyaannya, serta kemampuan awal yang menjadi tolak ukur peserta didik untuk bertanya, sehingga intensitas bertanya dalam kelas sangat bergantung pada kemampuan awal yang didapat dari jenjang atau materi sebelumnya. Tidak semua peserta didik memiliki keberanian untuk bertanya. Pastinya ada beberapa peserta didik dalam kelas itu yang ragu untuk bertanya. Takutnya berpikirnya itu, kenapa sih banyak bertanya? Apakah dengan bertanya itu siswa itu terlihat seperti orang kasarannya itu seperti orang bodoh gitu? Tidak. Tetapi dengan bertanya itu kita bisa mengetahui cara ukur berpikirnya peserta didik itu seperti apa. Semakin bertanya kan semakin banyak juga ilmu yang akan dia dapat. Juga peserta didik ini terkadang malas untuk menalar sesuatu karena sudah terbiasa mendapatkan informasi langsung dari guru. Dan yang terakhir ini, tidak peserta didik berani menyampaikan ide gagasannya atau penemuannya. Untuk yang terakhir ini, saya suruh menjelaskan mengenai keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik. Jadi peserta didik harus memiliki yang pertama itu adalah literasi dasar, yang dimana literasi dasar adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Literasi dasar menjelaskan mengenai bagaimana siswa menerapkan keterampilan inti untuk tugas sehari-harinya.
Keterampilan ini berfungsi sebagai dasar yang dibutuhkan siswa untuk membangun kompetensi dan kualitas karakter yang lebih maju. Kompetensi untuk yang kedua ini harus mempunyai kompetensi. Kompetensi ini menggambarkan bagaimana siswa mendekati tantangan yang kompleks di abad 21. Ada beberapa kompetensi yang harus bisa dikuasai oleh peserta didik, yaitu peserta didik ini perlu menguasai sejak usia belia, yaitu ada 4 kompetensi. Yang pertama itu keterampilan berpikir kritis, keterampilan kreatif, keterampilan berkomunikasi, serta keterampilan berkolaborasi. Yang ketiga ini peserta didik juga harus memiliki kualitas karakter. Selain kemampuan literasi dasar dan kompetensi, kita juga perlu memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi dunia kerja di abad 21 ini, di mana kualitas karakter ini menggambarkan bagaimana peserta didik bisa mendekati lingkungan mereka yang berubah-berubah. Karakter di mana karakter ini dibagi ke dalam 6 keterampilan, yaitu keterampilan rasa ingin tahu, keterampilan inisiatif, keterampilan ketekunan, keterampilan beradaptasi, keterampilan kepemimpinan, serta keterampilan kesadaran sosial dan budaya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika apa yang sudah saya jelaskan tadi ada banyak kata yang kurang atau kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.